Dia lepas Ah, lepas dia habis hak ya. Tu, dia dah ibu kita dia hak. Hak kan bagi ya dia bagi. ada program tapi pastinya petang pukul 3 ke apa. Jadi lepas habis tu dia boleh lunch agak lama lah dengan Vincent Tan semua. Okey, boleh tak? Okey. Dah live ah? Okey, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita lagi pada petang ini bersama dengan lisensi ilmi yang ke berapa Syazwan? 28, 29. Okey, lost count dah. Dan pada petang ini kita akan disertai dengan tetamu istimewa dari Jakarta dan beliau juga merupakan pelajar PhD di ISTAK di bawah seliaan Profesor Osman Bakar dan dengan tajuknya iaitu Heart and Brain in Islamic Thought. Satu kajian yang telah dimulakan sejak tahun 2019 dengan merujuk kepada tradisi Islam yang cukup rencam dan kaya dan dengan perhatian khusus kepada aliran Masyaiyah atau peripatetic Muslim philosophers. Mereka termasuklah Abu Nasr Al-Farabi, kemudian Abu Ali Ibn Sina dan juga Abu Walid Ibn Rushd. Dia ada beberapa tokoh lain dalam falsafah atau aliran Masyaiyah ini, tetapi tiga ini memberikan sumbangan yang cukup penting, bahkan sangat terkedepan pada zaman mereka itu. Dan kupasan pada petang ini akan melihat tradisi ini dari perspektif atau dari kacamata neuroscience. Jadi sesuatu yang baru untuk kebanyakan daripada kita, dan saya pasti jika anda mempunyai sebarang persoalan sila lontarkan di ruang komen, dan jika siapa yang masuk Zoom boleh bertanya di Zoom. Dan jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya mempersilakan Dr. Fikri Suadu atau nama penuhnya Muzammil Muhammad Fikri Suadu untuk memberikan pembentangan beliau suatu sumbangan baru pada hari ini kepada literatur Islam. Falyatafaddal mashkur. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bersama dalam sesi yang hikmat pada kesempatan hari ini. Bagi saya sebagai seorang pencari ilmu, kesempatan kali ini adalah satu hal yang sangat istimewa. Kenapa istimewa? Karena bisa menyalurkan, menyampaikan ide dan wacana keilmuan ini melalui satu platform institusi yang punya latar belakang sejarah yang panjang, itu Triple IT, dan ilmuwan muda Triple IT. Nah, sebelum saya mulai, saya mau menyampaikan rasa haru saya karena hari ini tak terjadi, Pak Ilman, kalau saya tak berjumpa almarhum Dr. Andes Muhammad Siddiq. Jadi beliaulah yang mensupport dan memberikan pandangan tentang orientasi keilmuan yang saya tempuh, termasuk memberikan jalan dan jaringan jejaring, mengenalkan dengan figur-figur penting dalam Triple IT, termasuk Prof. Osman Bakar, yang telah hari ini menjadi guru saya. Jadi saya sangat bersyukur dan hari ini penuh haru karena hadir di Triple IT ketika Pak Siddiq sudah almarhum. Ya. Dan motivasi saya belajar ke ISTEK waktu itu
karena beliau menerbitkan buku saya berjudul Manusia Unggul, Neuroscience dan Al-Quran. Itu publish langsung triple IT. Jadi akhirnya saya berjanji pada beliau, someday I will write a book in English dan academic book. So that's why I study in ISTEC. So makanya mempelajari ini, meneliti ini termasuk bagian dari janji untuk membalas jasa kebaikan beliau yang menerbitkan buku saya. Dan bagi saya buku itu tidak layak untuk terbit, tapi itu mungkin beliau punya visi ke depan yang bagus. Akhirnya saya memutuskan untuk studi dan coba membalas, walaupun saya yakin nggak akan pernah terbalas. Nah, ketika masuk ke ISTEC, ketemu dengan Prof. Osman, karena saya latar belakangnya medical science, jadi sangat barat positivistik. Ketika masuk ISTEC, diperkenalkanlah dengan agenda besar Islamization of Knowledge, bahwa sebagai seorang intelektual muslim, kita harus berdiri dan berpijak pada tradisi pemikiran kita, dan kemudian kita mendialogkan dengan apa yang telah dicapai oleh Barat pada hari ini. Akhirnya kita studilah komparasi study of the brain, especially in the issue of cognitive and affective powers. Nah, karena dalam tradisi Islam, baik itu peripatetik, illumination, dan sufism, peripatetik adalah satu-satunya tradisi pemikiran yang nuansa dan kesan natural science-nya dan natural filosofinya itu sangat sangat kuat. Jadi saya sebagai seorang medical doctor connect tanpa ada proses yang panjang. Nah, ketika mulai meneliti ini, akhirnya membaca kitab yang pertama saya baca itu kitabnya Al-Farabi, Al-Madinah Al-Fadilah, Mabadi Ara Ahl Al-Madinah Al-Fadilah, On the Perfect State, yang diterjemahkan oleh Walzer. Nah, ketika saya masuk bab-bab awal, ini buku kitab suci politik, karena Al-Farabi kan guru politik, the second master after Aristotle. Nah, kalau Aristotle tulis kitab judulnya Explicit Politics, Al-Farabi nulis On the Perfect State. Tapi apa yang menarik dari kitab ini, dia bicara virtue masyarakat politik, good and evil, itu dalam bagian belakang, bagian akhir dari buku. Justru setelah di bab awal, dia membahas dengan sangat detail anatomi dan fisiologi otak. Itu bikin saya terkesima, saya kaget. Wow, ini abad ke-9, Al-Farabi bicara soal otak dalam level makro, detail, sampai dia bicara nerve, perjalanan serabut saraf dari otak ke organ tubuh sampai ke organ gerak. Ini sangat luar biasa. Sebagai seorang dokter mungkin, oh ya, karena ada tradisi Galen. Tapi kan ada positioning yang berbeda antara para filosof dengan saintis waktu itu. Galen seperti kita, waktu saya belum kenal dunia Islam, saya mendewakan otak sebagai the one and only organ of our body. Without otak, we are nothing. Tapi kalangan filosof memposisikan no, otak itu prime minister. Dia the second important organ of the body, yang dia melayani betul kolbu sebagai the king organ of the body, the first and the primary organ of the body. Kolb namanya. Nah, kenapa kolb diposisikan penting? Karena dalam kolb itu, dalam tradisi peripatetik, ada ruh di situ sebagai bentuk emanasi ilahiyah pertama, divine emanation in human biological body. Itu disebut roh. Jadi akhirnya excited dan terkejut. Oh, ini indah sekali. Nah, akhirnya muncul dalam itu satu konstruksi pemikiran. Ada satu organ yang kita lihat dari dua tradisi yang berbeda, yang saling melengkapi satu sama lain.
satu tradisi membahas otak itu tidak bisa lepas dari ruh, qalb, nafs, and akal, yaitu tradisi peripatik Islam. Sementara dalam tradisi saintifik atau sains modern, otak itu just brain. Nah, sekarang mulai masuk aja proporsional sudah. Jadi sebagai seorang medical doctor, coba komparasi, fungsional komparasi, karena waktu itu hipotesis kita sama-sama menyatakan bahwa tema-tema dan konsep-konsep besar yang dibahas oleh filsafat Islam klasik, dalam hal ini Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rus, secara prinsip dan substansi itu sama dengan konsep-konsep dan tema-tema besar dalam neuroscience modern. Apa itu? Free will, kesadaran, emosi, passion, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu gambaran awalnya. Terus ada poin kedua, kritik saya terhadap Islamic Contemporary Scholars. Saya diskusi dengan beberapa profesor di Indonesia, termasuk Prof. Mulyadi Kartanegara, dan saya menyampaikan kritik saya secara terbuka. Saya sampaikan begini, Prof, ketika Islamic Contemporary Scholars discuss about human, they just focus on the theme of human soul and its intellect. Hanya bahas soal jiwa dan akal. Tidak menyentuh otak dan kolbu sebagai dua organ fisik. Akhirnya apa? Kita terjebak dalam dualitas. Body and mind, body and soul. Seolah-olah jiwa dan akal itu sifatnya abstrak dan metafisik. Padahal Ibnu Rus secara terang benderang, Ibnu Rus menyatakan bahwa jiwa, termasuk jiwa rasional, akal, material intelek, pasif intelek, potensial intelek, itu adalah sifatnya material entity. So, satu-satunya yang bukan material entity adalah active intellect, karena dia divine property. Ya, akal faal itu bukan part of human soul, tapi segala sesuatu yang part of human soul, all is a biological and physical entity. Clear dalam perspektif Ibnu Rus. Nah, jadi ini menarik. Nah, akhirnya atas dasar itu udah kita coba pahami, saya diskusi, memang otak, brain, called sebagai biological entity, biological organ, karena Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Rus mention, bahkan Ibnu Arabi dia mention bahwa qalb itu biological organ, physical and biological organ. Nah, kalau kita nonton atau kita lihat dalam YouTube atau dalam kajian konvensional kita, ada yang bilang kita punya qalb fisik dan qalbu yang sifatnya spiritual. Kembali lagi kita masuk ke dualisme. Sementara kita sebagai Islam dengan tauhid epistemologi, kita bicara unity of knowledge atau the unity of all-being. Jadi kita terjebak di wilayah-wilayah itu karena memang sepanjang pengetahuan saya dalam tradisi manapun tidak pernah mendeskripsikan posisi kolbu itu secara detail sebagaimana yang dideskripsikan oleh Peripatit, terutama Al-Farabi dalam Al-Madani. Kalau saya nggak salah, dia di chapter 11 itu dia bicara organ dan tubuh manusia. Itu jelas dikatakan. Jadi memang ada yang bagian yang hilang, bahkan ditinggalkan oleh contemporary Islamic scholar sendiri. Bahkan kita punya Islamic psychology scholar sendiri, contemporary scholar. Ketika bahas manusia, bahas jiwa, itu lepas dari otak dan lepas dari kolbu. Padahal Ibnu Sina dan Al-Farabi, Nurus membahas itu sebelum masuk ke jiwa, dan mereka secara eksplisit menyatakan bahwa the faculty of the soul, dia attached in the structure of the human brain. Jadi, so mustahil kita mau bicara dan mempelajari jiwa kalau kita mau lepas dia dari brain.
Jadi sangat sebegitu pentingnya ini brain. Nah, jadi itu alasan kita yang kedua, bahwa ternyata dalam dunia Islam sekalipun kita punya contemporary scholars, Islamic scholars memang juga ignore terhadap isu-isu ini. Nah, apakah dulu karena mereka polimet, rata-rata filosof itu dia belajar medical science dari tradisi Galen, sementara hari ini tidak. Nah, makanya saya menyampaikan salah satu bagian ilmu penting dalam kurikulum hari ini adalah memasukkan lagi anatomi dan fisiologi. Karena dalam kitab-kitab klasik itu dibahas. Bahkan dalam kitab Al-Farabi itu dibahas di bab-bab awal, dia memasukkan anatomi dan fisiologi tubuh manusia. Oke, jadi dua tema penting ini, hati atau kolb dan otak ini, itu isu sentral dan pembahasan yang sangat serius dalam tradisi peripatetik Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rus. Termasuk Surawardi juga bahas, dan Ibnu Arabi. Ibnu Arabi malah menyatakan bahwa dalam Fusus Al-Hikam dinyatakan bahwa kolbu itu bukan organ yang berbentuk kerucut di dada kiri manusia. Dia menolak itu. Itu Ibnu Arabi, dia sangat literal, dia menyatakan itu. Nah, makanya memang harapan saya kenapa datang dan share di sini, ini ada peluang, ada ruang yang sangat bagus, ruang terbuka, masih sangat jarang yang coba mengkaji ini. Semoga dengan setelah sesi ini, kita Islamic scholars, teman-teman yang tertarik dalam bidang filsafat, manusia, psikologi, medical science, itu lebih aware dengan isu-isu ini. Karena kan Chrysippus dia bilang begini, bahwa medical science itu bukan hanya orang yang bijaksana dalam mengobati penyakit, tapi juga dia harus bijaksana, dia has a wisdom to cure human psychology. Nah, sementara dalam dunia kedokteran medikal, seorang dokter hari ini, kita pure merupakan aspek jiwa itu lepas. Karena dalam kontemporer ketika kita bicara jiwa, itu seolah-olah sesuatu yang sifatnya imaterial, abstrak. Padahal dalam tradisi peripatetik, Islamic peripatetik, jiwa itu biological organ entity. Dia punya matter. Dan secara jelas different from the body. Jadi kita bisa bilang bahwa soul itu memang different from the body. Nah, different. Kan dia punya structure yang independen. Nah, tadi tentang peripatetik tradisi, itu tradisi pemikiran Islam yang based on Aristotelian tradition, abad ke-9 sampai abad ke-12. Nah, sekarang kita mulai masuk ke penjabaran yang lebih detail. Kita coba mulai dari poin-poin atau legacy yang penting yang disampaikan oleh Al-Farabi dan Ibnu Sina tentang otak. Karena yang harus kita sama-sama mengerti hari ini, bahwa ketika kita bicara otak dalam perspektif Islam, maka ini ada satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan dengan ruh, dengan kolbu, dengan jiwa, dan dengan akal, dan maupun organ pribadi. Tidak bisa dipisah karena dia satu kesatuan yang utuh. Jadi menurut Al-Farabi begini ringkasnya, bahwa kenapa kolbu itu atau heart itu diposisikan sebagai the first principal and primary organ of the body, karena di situ di dalamnya diproduksi secara simultan dan terus-menerus ruh. Itu eksplisit dia jelaskan di situ. Jadi dalam bahasa Inggrisnya vital innate heat atau vital innate spirit atau brain. Nah, tapi dalam bahasa Arab, karena saya nggak paham bahasa Arab, saya coba yang paham bahasa Arab, dia baca memang yang dimaksud oleh vital innate heat itu ruh, ada teks. Jadi ruh itu di dalam kolbu sebagai bentuk emanasi ilahiyah, divine
emanation of the human biological body. Makanya memang Ibnu Arabi memposisikan kolbu itu sebagai divine kingdom in the human biological body. Sebagai apa? Penglihatan yang sifatnya ma'rifah, mystical vision. Nah, sebagai penglihatan ilmiah, mystical vision. Jadi dalam perspektif peripatetik, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rus, ketiga-tiganya ini memposisikan bahwa the first important organ of the body itu heart, karena di dalamnya ada the principle of life of a living being, roh atau vital innate. Nah, yang dia diproduksi secara simultan dan terus-menerus. Nah, ruh ini kemudian, karena dia divine emanation, the first form of actualization of the ruh disebut sebagai nafs, jiwa. Yaitu jiwa vegetatif atau jiwa reproduktif, vegetable soul. Dia emanasi pertama dari sebagai aktualisasi, biological aktualisasi pertama dari ruh, dari kolbu itu namanya vegetative soul. Yang fungsinya dua, nutrisi dan reproduksi. Jadi hanya saya sebagai seorang medical doctor, kita belajar neuroscientist, kita belajar neuroevolusi, kita belajar embryologi. Jadi sesuai dengan struktur perkembangan ini dalam embriologi otak. Setelah batang otak yang muncul pertama adalah diencephalon. Diencephalon ini fungsinya adalah nutrisi and reproduksi. Jadi dia connect, tapi memang dalam different terminologi yang lain. Nah, setelah vegetable soul baru dia muncul animal soul yang fungsinya adalah motion dan imagination. Spesifik dan unik kepada animal humans itu intellection atau rational faculty of the soul. Ya. Nah, tetapi dalam perspektif Al-Farabi peripatetik ini, karena ruh ini atau vital innate heat ini dia panas, maka dia harus dilembabkan. Nah, fungsi otak adalah melembabkan panas ini supaya dia berada pada temperatur yang cocok, yang proporsional untuk didistribusikan ke faculty of the soul and organ of the body. Jadi dari sini kita dapat lihat gambaran bahwa otak ini betul-betul diposisikan sebagai the second important organ of the body, like prime minister, dan kolbu itu king, dia raja, karena dia mendistribusi innate heat ini, spirit ini dari kolbu didistribusikan ke faculty of the soul and also ke organ of the body. Jadi otak memainkan peranan yang penting itu. Nah, di samping itu juga dalam Al-Madinah Al-Fadilah atau Al-Kanun fi Al-Tib itu dikatakan bahwa fakultas jiwa dia attachment dalam parts of the brain, kayak fungsi inteleksi, rational faculty, memory, attach pada bagian-bagian otak tertentu. Makanya Ibnu Sina menyatakan begini, ketika otak gagal memaintain suhu vital innate heat ini, ketika dia sampai dalam rational faculty, maka irrational things, karena suhunya tak sesuai. Dia irrational. Ketika dia sampai kepada fakultas imajinatif, karena suhunya tidak sesuai, gangguan imajinasi kita muncul. Jadi memang kelihatan betul otak memainkan peranan yang sangat penting, yang itu sekali lagi saya katakan hilang dalam diskusi kita, terutama dalam contemporary scholars, even dalam dunia Islam sendiri. Ketika kita bicara manusia, lebih fokus pada jiwa dan akal, dan kita seolah-olah dalam dunia Islam otak ini nothing, tidak penting. Padahal dalam Al-Farabi, Ibnu Sina, itu otak diposisikan betul-betul sebagai the prime ministry. Tanpa otak, fungsi-fungsi aktualisasi jiwa secara fakultatif tadi tidak bisa jalan. Nah, kita lanjut.
Hang. Oke, Al-Farabi next. Jadi itu gambaran apa? Balik lagi tadi gambarannya. Jadi saya coba memvisualisasi bagaimana relasi antara ruh sebagai emanasi lah ya, divine, the first divine emanation of God in the human biological body, itu dia relasi sambung sampai ke organ tubuh, bahkan sampai ke alat gerak lewat nerve. Itu Al-Farabi sebut jelas itu, bahwa yang menghubungkan, mendistribusikan heat dari otak ke organ, ke jiwa, dan ke organ gerak itu dimediasi oleh nerve. Nerve itu adalah sel saraf. Abad itu Al-Farabi sudah bicara sedetail itu, bahwa jadi dengan perspektif ini kita bisa kemudian secara eksplisit dan argumentasi kita kuat, bahkan logik kita kuat, relasi antara ruh dengan perilaku manusia kita dapat ini. Kita dapat jembatan biologisnya dalam dunia penjelasannya Al-Farabi dan Ibnu Sina. Karena mereka membahas betul bagaimana relasi antara kolbu, dalam kolbu itu kenapa diistimewakan ada ruh di situ. Setelah kolbu itu otak memainkan peran penting menjembatani peran antara kolbu dengan organ dan fakultas jiwa yang dimediasi oleh sel saraf, nerve, serabut, saraf motorik dan sensorik. Jadi sangat eksplisit. Oke, lanjut. Nah, dalam Ibnu Sina juga seperti itu. Tidak ada secara prinsip anatomikal dan fisiologikal dalam Al-Kanun fi Al-Tib, tidak ada perbedaan yang mendasar dengan Al-Farabi tentang fungsi-fungsi fakultas jiwa. Lanjut, next. Nah, karena Ibnu Sina juga menyatakan kenapa kolbu itu dia penting, karena dalam kolbu itu terdapat the source principle of life, yang dibahasakan innate heat, breath, atau vital innate spirit sebagai the principle of life of all living being dalam satu organ yang namanya kolbu, sehingga dia ini menjadi pusat komando semua perintah motorik, juga di sisi lain menjadi pusat impresi dari semua informasi sensorik, sensasi yang masuk. Jadi ini posisi kolbu, sehingga memang kita hati-hati ketika nanti menempatkan organ tubuh mana kira-kira yang secara fungsional punya kemiripan dengan keterangan-keterangan dalam tradisi peripatetik, karena dinyatakan begini, kolbu itu memerintah semua organ tubuh dan fakultas jiwa melalui mediasi dan perantaraan otak. Satu-satunya fakultas jiwa yang tidak dipimpin langsung, diperintah langsung oleh kolbu adalah rational faculty of the soul. Tapi selain dari rational faculty of the soul, the ruling faculty is in the heart. Itu bahasa Al-Farabi dan Ibnu Sina. Nah, otak dia juga membawahi semua organ tubuh kecuali kolbu. Otak hanya diperintah oleh kolbu, dan otak memerintah organ-organ, the rest of the biological organ of the body. Jadi memang dari sini sekali lagi pentingnya posisi otak dalam tradisi ini, yang hari ini hilang dari percakapan publik dalam kajian-kajian Islam tentang manusia. Oke, next. Nah, ini mata ya. Jadi the heart receives its power, life, natural heat, breath from the heart. Itu the brain. Jadi the brain ini menarik nanti, karena otak dia bukan the source of power dalam tradisi peripatetik, tapi dia menerima powernya dari kolbu, dari innate heat ini. Jadi otak hanya menerima, dia tidak memproduksi sendiri. Nah, ini yang membedakan kita dengan sains modern yang menyatakan bahwa neuron dia punya independen dalam memproduksi dan menghasilkan pikiran-pikiran
Misalnya pikiran imajinatif dikaitkan dengan fakultas imajinasi dalam visual primary cortex diproduksi di situ. Emosi bahwa itu dimediasi oleh neuron atau sel-sel saraf dalam struktur yang namanya subcortical structure, termasuk limbik di situ, amigdala di situ, dan logik rasional yang dimediasi oleh neokorteks dengan penekanan pada daerah frontal prefrontal cortex. Itu dalilnya tuh. Nah, kalau kita dalam tradisi peripatetik Islam, otak itu tidak punya independen dan otoritas untuk memproduksi sendiri kekuatan sendiri, tapi dia hanya menerima. Nah, ini relate sebenarnya dengan ada satu struktur dalam batang otak namanya reticular formation, formasi reticularis. Dan bahkan jurnal-jurnal hari ini tentang kesadaran consciousness itu mendalilkan bahwa reticular articular formation reticularis ini adalah the source of consciousness in the human brain. Karena dia ada reticular activating system. Matinya sistem ini menyebabkan hilangnya kesadaran fungsional pada struktur rasional manusia. Jadi reticular activating system. Nah, ini connect dengan pernyataan Ibnu Sina yang menyatakan bahwa otak dia tidak memiliki energi, tidak memiliki kekuatan apapun, tapi dia hanya menerima power dan kekuatannya dari kolbu, dari vital innate heat yang diproduksi secara terus-menerus oleh kolbu. Kolbu bukan jantung. Bukan jantung. Belum tentu bukan jantung. Nanti kita Kolbu terima dari mana? dalam kolbu itu karena dalamnya ada ruh dalam Al-Farabi, Al-Ma'in Al-Fadilah. Ruh sebagai vital innate heat, spirit, the source of power. Yes. Dia diproduksi secara simultan, keterangan Al-Farabi. Iya. Produced by the soul. Is independent or Sebagai bentuk emanasi ilahiyah pertama dalam biological natural body, Al-Farabi told that this vital innate heat or this spirit or this breath produced simultaneously by the call. yes, the cold got it from where? Emanation process from the gut. So it continuously gets it from God. Emanation process dari akal bertingkat. Emanation process. Continuous ke tidak? Is it continuous? Continuous. It is not continuous. Is it one time or is it continuous? Emanation is to overflow. Overflow. Fire. Yeah, is the fire occur one time or the fire occur continuously? Continuously and simultaneously. Al-Farabi, Kalau continuously, mana kita dapat wahyu daripada Tuhan sentiasa lah. ruh. Iya, Continuously. roh itu dapat ilham ataupun wahyu sentiasa kalau continuous. Fire itu continuous. Firing. Jadi vital innate heat ini sebagai titik mula. Prof, titik mula dari the principle of life of a living being atau ruh dalam bahasa Arabnya ditulis di sini, Prof. Iya, rohnya individu. Kayak roh dunia. Roh mana? Al-Farabi tak eksplisit menjelaskan itu dalam Boleh macam itu. You cannot say that the cult gets the mind gets from the cult and then the cult gets from what emanation from who? because in the cult exists the vital innate heat or spirit. What is this? Exist inside in the cult. Is it individual or is it collective? No. I discuss this in the individual context. So as a human. It's independent. Nah, jadi Prof izin, saya tidak masuk ke ranah bagaimana relasi antara ruh dalam manusia ini, dia connect sampai ke the first cause. Nah, saya tak masuk di wilayah itu. Saya batasi kajian dan diskusi saya pada human as a Because your term heat itu problematic itu heat itu maksud apa?
Heat ini benda bergerak. You create heat by motion. Heat does not exist in itself. Heat is the movement of atoms. The faster they move, the faster the heat. It's by motion. So what do you mean by heat? No. I'm sorry to interrupt. Continue. Okay. Your train of thought and problem. I understand. So this way to explain. Jadi dengan diskusi ini kita mendapati bahwa aspek spirituality dari otak itu yang hilang dalam tradisi barat. Fungsi imajinasi, fungsi intuisi seolah-olah itu diproduce by the nerve cells. Nah, dalam tradisi peripatetik kita dapat bahwa project by imagination, karena the faculty of imagination, his ruling faculty of imagination is in the heart. Jadi bahkan fakultas imajinasi, gambaran dari fakultas imajinasi itu didistribusikan dan diberikan bersumber dari kekuatan yang ada dalam kolbu manusia. Oke. Nah, lanjut. Nah, ini antara relasi antara kolbu dan otak sama dengan Al-Farabi bahwa otak hanya menerima power atau heat, vital innate heat or breath dari yang diproduksi dari dalam kolbu, yang kemudian memodifikasi dia punya temperatur sampai pada yang proporsional. Oke, sampai. Jadi otak, brain is not the starting point. The starting point is the heart. The starting point is this power, because tadi dia ada divine emanation, ada heat yang divine emanation di situ. Jadi starting point-nya di situ, not the heart. Nah, setelah tadi temperatur pada suhu tertentu, kemudian otak mendistribusikan. Nah, maka Ibnu Sina menyatakan begini, ketika temperatur ini dalam kondisi aktif tidak bisa dimanage dengan baik oleh otak, ketika dia mencapai fakultas imajinasi, dia akan mengalami halusinasi. Ketika dia mencapai rational faculty, fungsi rasionalnya tidak akan berjalan dengan baik, atau dia akan mengalami gangguan irasional. Saya nggak bisa gerak sih, mata. Nah. Ya. Oke. Next. Itu Ibnu Sina bilang bahwa gangguan pada dunia mental, otak, itu menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan. Demikian juga sebaliknya, gangguan pada sistem pencernaan dia mempengaruhi otak. Maka ini bisa menjadi highlight penjelasan dari ada satu teori yang namanya good brain theory. Karena sistem pencernaan itu diposisikan sebagai the second brain. Nah, kesimpulan pada Ibnu Sina, model dari struktur dunia mental dan relasinya terhadap organ of the body itu sama, bahwa starting point-nya adalah breath, innate heat or spirit yang terletak di dalam kolbu. Nah, dari situ baru dia ke otak. Otak kemudian mendistribusikannya ke dalam fakultas jiwa dan ke seluruh organ gerak. Nah, dan Ibnu Sina juga menyatakan bahwa fakultas jiwa dia attach dalam parts of the brain. Nah, jadi tidak bisa kita kemudian membahas tentang jiwa seolah-olah dia terpisah dengan otak. Karena Ibnu Rus sendiri yang saya sampaikan tadi di awal menyatakan bahwa bahkan pasif intelek atau potensial intelek dia adalah material intelek. Satu-satunya bentuk intelek atau akal yang imaterial adalah akal aktif, akal faal. Tapi selebihnya dia adalah akal material intelek. Nah, lanjut. Nah, ini summary. So jadi baik Al-Farabi maupun Ibnu Sina dia
propose model dari konsep of human, bahwa human itu tidak sesederhana body and soul, bahwa di dalam body itu sendiri dia ada jiwa, dia ada kolbu, dan dalam kolbu dia ada ruh. Nah, jadi kita dapat apa? Kita dapat aspek metafisik dari dimensi yang sifatnya fisik. Jadi kita lebih unity dalam melihat satu entitas manusia, tidak dualitas konteks. Nah, dan juga menjelaskan tentang relasi antara bagaimana dunia mental tadi, kolbu, nafs, dan otak itu terhubung dengan organ gerak, organ-organ tubuh, termasuk organ-organ dalam tubuh, lambung, sistem pencernaan, ginjal, dan lain sebagainya, itu dimediasi oleh satu sistem yang namanya nerve atau sel saraf atau sistem saraf. Lanjut. Next slide. Nah, oke, now tadi kita bicara otak, tadi hanya kita bingung mengimajinasi bagaimana sih sebenarnya bentuk otak dalam kepala kita. Nah, kira-kira ini gambaran anatomisnya. Jadi sebelah kiri bagian atas itu otak yang dipotong sagital, bagian tengah. Kita bisa lihat ada 3 structure di situ, ada 4 structure. Yang bagian kuning itu paling luar itu cerebral cortex yang berkembang secara sempurna pada manusia disebut neokorteks. Nah, itu fungsinya adalah rasional, fungsi-fungsi rasional. Mungkin ada teman yang dari kedokteran di sini. Tak ada. Nah, di bawah struktur. Hari ini psikologi ya, bukan di medical. Oke, karena ada biopsikologi. Nah, di bawah dari cerebral cortex kita subcortical structure. Nah, subcortical structure itu dimulai dari bagian yang paling dekat dengan batang otak disebut sebagai diencephalon. Endocrine system, jadi yang mengontrol sistem hormon untuk reproduksi dan nutrisi dimediasi oleh struktur ini. Nah, gangguan pada diencephalon menyebabkan terjadinya gangguan metabolisme. Nutrisi kita kacau, pertumbuhan kita kacau. Kalau ada tumor pada daerah diencephalon. Nah, di subcortical structure ini ada bagian otak yang sangat sering disebut itu amigdala and the limbic system sebagai the center of emotion, passion, feelings, or affective powers. Fungsinya dari limbic system ini ya fungsi animals. Dia part of the animal's brain. Nah, tapi yang paling penting yang saya mau tekankan dalam sharing pada sore hari ini adalah satu structure yang namanya brainstem, batang otak. Nah, batang otak itu yang kuning, yang di tengahnya ada merah. Merah itu namanya formatio reticularis. Dia independen memproduksi neuron firing. Jadi semua neuron firing dalam tubuh ini dialirkan dari formatio reticularis. Deactivate or decline of the function of the formatio reticularis, game, kehidupan selesai. Game over. Game over. Makanya ketika seorang manusia dinyatakan mati, yang dilihat dokter itu pupilnya, refleks pupil, itu batang otak, connect ke batang otak. Meskipun jantung sudah tidak berdenyut, paru-paru sudah tidak bernafas, kalau batang otak refleksnya masih positif, tidak ada satupun dokter di muka bumi yang berani bilang dia meninggal. Kalau tengok mata, kalau bergerak lagi, bulatannya itu kalau kita lihat lagi dia mengecil sedikit, nah berarti masih hidup. Walaupun sudah tak ada, meskipun sudah tak ada denyut jantung dan meskipun paru-paru sudah tidak bernafas. Tidak jantung. Nah, jadi the center of control of all the organ of the body dalam modern science itu brainstem,
termasuk center regulation of the heart atau jantung. Aktivitas jantung totally depend on this structure. Bahkan kegilaan atau halusinasi atau visual not relate by our sense itu difasilitasi pada kelainan struktur pada batang otak. Jadi maksudnya begini. Yes. Batang otak ini satu-satunya organ yang scientific proof by evidence yang bisa memfasilitasi penglihatan non indrawi. Karena halusinasi auditorik maupun visual pada skizofrenia itu karena pathological basisnya itu pada struktur ini. Dan ketika manusia tidur, struktur ini aktif bersama 3 struktur yang lain, yaitu memori. Makanya kenapa ketika kita mimpi, dalam mimpi orang kita kenal, karena kita punya memori aktif. Kalau memori kita decline, kita nggak ingat apa-apa. Terus emosi, kenapa kita dalam mimpi terlibat senang, benci, suka, rindu? Karena ketika kita tidur, amigdala kita aktif sebagai center of emotion, claimed by modern science. Dan bagian keempatnya aktif adalah cortex visual primer sebagai imajinasi fakultas, pusat penglihatan. Kalau itu mati, tak ada gambaran mimpi. Jadi saya pernah mengalami kasus ditabrak mobil dan dibius operasi. Ketika dibius operasi, saya menggunakan obat yang mematikan semua aktivitas otak saya tak mimpi sama sekali. Hilang. Ketika ditabrak kendaraan mobil, saya mimpi karena otak saya aktif. Mimpi tapi tidak berada di situ, tidak terlibat. Jadi alhamdulillah pernah kecelakaan ditabrak kereta. Ada teman-teman datang, tapi saya tak mengenali mereka, dan saya teman mereka langsung, tapi saya tak pingsan lah, masih diajak. Nah, di dalam peristiwa itu, saya di dunia yang lain. Makanya begitu saya sadar di rumah sakit, saya bilang, loh, kenapa ke rumah sakit kok tidak di sorga saja? Kan saya sudah tidak merasakan sakit sama sekali. Tidak dibius, otak saya aktif. Ketika saya dioperasi dalam case yang sama, saya dibius, saya minta obat yang mati betul-betul, tidak mendengar suara sama sekali. Memang tidak mengalami mimpi sama sekali. Tutup mata bangun jam 8 malam. Seperti baru saja. Karena semua area otak mati termasuk korteks visual primer, dia decline, dia activate. Tak bisa kita melihat apa-apa. Jadi ada 4 bagian yang aktif pada saat kita tidur itu adalah batang otak, di situ ada formasi retikularis yang memproyeksi gambaran-gambaran visual yang tidak difasilitasi oleh pengalaman indrawi atau empirical experience. And then yang kedua memori. Kalau memori memang sifatnya dia ada innate memori yang diproduksi oleh batang otak. And then memori yang didapat melalui pengalaman indrawi. Struktur ketiga adalah emosi dan yang keempat adalah korteks visual primer. Nah, saya mau katakan begini. Mungkin sebelum mengakhiri, dari semua keterangan-keterangan Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rus tentang status fungsi dari kolbu sebagai the king organ of the body, dengan dia punya fungsi sebagai the center of motorik, center of fakultas imajinasi, dia pusat dari semua impresi sensorik, dan dia independen terhadap rasional faculty. Satu-satunya organ yang bisa kita sandingkan memiliki banyak kesamaan fungsional, komparatif fungsional dengan kolbu dalam terminologi Islam klasik. Dalam sains modern kita dapati struktur itu namanya the brainstem, batang otak. Satu-satunya dalam tubuh manusia yang tidak bisa ditransplantasi hanya batang otak. Yang kuning bisa kita angkat, namanya decortication. Jadi ada tindakan operasi mengangkat kita punya struktur rasional manusia, cerebral cortex, tapi makhluk itu, hewan itu masih hidup. Bahkan dia masih bisa respon, stimulus responnya masih jalan. Artinya kalau itu pusat kehidupan, otak secara keseluruhan, premis itu gagal harusnya. Logik yang ditawarkan itu gagal. Karena dekortikasi tidak menghilangkan kehidupan makhluk hidup. Dalam hal ini hewan coba. Jadi bila Nabi sebut dalam batang tubuh manusia itu ada seketul daging, ini dagingnya.
fungsionalnya saya lebih beriman di sini. Nah, saya email ke Prof. Omar Kasule. Hasilnya. Dia bilang, oke Fikri, as a medical doctor I agree with you. But you must know that kolbu fi sudur. Nah, kolbu fi sudur. Nah, kita emang, bagi saya sudur itu yang kuning. From me. Jadi kalau kolbu fi sudur saya benar juga. Kolbu fi sudur. Sudur bukan dada lah. Salah satunya dada, tapi kan ada cognition, ada high presentation, itu juga kan makna dari sudur di apa? Ada satu apa Leiden dia publish ini Arab Al-Quran, dia sudah cognition, high presentation, motorik, initiative acting, semua di situ. Initiative acting itu dia pada daerah korteks motorik primer ada di situ nanti dia. Jadi kalau itu rusak, kita nggak bisa menggerakkan lagi tangan kita, nggak bisa. Kalau sudur itu rusak. Nah makanya ini memang satu tantangan ke depan, karena bagi saya ketika kita mendialogkan ini antara Islam dengan Barat, kita dapat sisi spiritualitas dalam dimensi yang terlihat material ini. Karena istilah-istilah yang berkaitan dengan tadi bread, vital energy atau vital energy spirit, yang literally bahasa dalam bukunya Ibnu Arabi, Al-Farabi ditulis sebagai ruh itu, dia punya dimensi fisik. Maka saya katakan Prof Mulyadi, Prof, bagi saya ketika kita sudah bicara manusia sebagai satu entitas biologis, maka semua terminologi ruh, kolbu, nafs, akal, dia sudah dalam bentuk manifestasi biologis. Karena kita bicara ini manusia ini loh, manusianya ini. Kata Allah dalam dia ini ada kolbu nih. Sekarang di mana ini ya? Kita harus. Nah, tapi memang tadi ketika kita diskusi tentang contemporary hari ini, ketika bicara manusia, brain itu seolah-olah tak ada tempat dalam Islamic discourse. Bahkan ketika kita masuk ke expert kita, ketika mereka bicara soal brain, itu totally based on neuroscience modern. Tidak sama sekali menyentuh. Makanya saya bersyukur bisa diperjumpakan dalam tradisi ini, sehingga ya bisa apa? Mungkin perspektif saya masih terbatas, masih terbatas. Nah, jadi kelihatan betul bahwa ada namanya ascending structure reticular activating system. Reticular activating system ini tadi bisa menjelaskan secara saintifik yang oleh Ibnu Sina dan Al-Farabi, bagaimana otak menerima power daripada kolbu. Kita hanya bisa jelaskan dengan struktur namanya reticular activating system, ascending tractus namanya, ascending tractus. Kalau kolbu itu kita posisikan jantung, kita tak bisa sama sekali dapat gambaran ini. Hilang. Kalau kolbu kita posisikan sebagai batang otak, kita dapat secara anatomical biological structure, koneksi dia ke atas ke otak, terus koneksi balik dari otak sampai ke organ tubuh, kita dapat penjelasannya lewat sistem saraf tadi. Dan secara anatomis bisa kita bedah. Cuma saya juga bingung, mungkin di era itu kenapa Ibnu Sina tidak melakukan pembedahan mayat? Harusnya kan bisa. Why dia tidak lakukan? Harusnya Ibnu Sina sudah bedah mayat dan dia bisa gambar secara detail bagaimana para ilmuwan Barat menggambar. Waktu itu mungkin masih tabu. Mungkin etis mungkin. Ya, di sudut fikahnya haram. Padahal orangnya kan masih sama. Manusia zaman Indonesia dan manusia zaman hari ini. Kenapa dia tidak otopsi mayat dan bedah seperti yang dilakukan oleh dari sudut fikah hukumnya haram. Dia tak boleh menyakiti mayat. That's why otopsi tak dibenarkan. Tapi lepas tu zaman Ibnu Tufail dia try to Yes, it's later. breaks this taboo by Hayy bin No, unless there is a reason for it, then you do it. Like even today, you don't do autopsy unless there's a reason. Yeah. But in medical I do autopsi. Habis itu saya mimpi jahat, dikejar-kejar. Serius. Okay. You finish or not? Not. Next slide. Okay, this correlation between the heart or the cardiac or the core or jantung in Malay language with the brainstem. Jadi scientific proof that the center of the regulation of the heart is the brainstem. So kita bicara dari starting pointnya. Kalau dulu mungkin orang bicara nodus sinoatrialis
ada sinoatrial node dalam jantung itu sebagai the starting point of the electricity activity. Tapi tidak, starting point dalam sains modern itu neuron firing. Firing itu neuron yang menyalamnya kayak cahaya. Kalau kita lihat dalam gambaran apa? Gambaran pencitraan otak, dia kayak cahaya yang berjalan, api-api begitu dia. Itu namanya neuron firing. Nah, dan dia memang diproduksi dalam struktur yang namanya nucleus accumbens, pons dan medula dalam struktur yang namanya batang otak. Itu pusat inisiatif, the first initial movement of this firing itu diproduksi oleh sel-sel saraf pada struktur yang namanya pons dan medula di batang otak. Nah, jadi kalau itu berhenti, semua berhenti. Tapi kalau itu belum berhenti, kita kehilangan tangan, ruh kita kalau di tangan kan kita putus tangan, harusnya kita meninggal. Kalau tangan sebagai pusat ruh, faktanya orang tak meninggal. Kalau pusat ruh itu misalnya di mana? Di jantung, harusnya kita mati ketika transplantasi jantung. Ada dengan jantung babi, bagaimana kita jelaskan? Kalau jantung itu sebagai kolbu untuk pusat ruh manusia diganti ruh babi ini, how we explain? Nah, tapi satu-satunya organ tubuh yang memang tidak bisa ditransplantasi sampai hari ini dan masih menjadi misteri, yang bahkan scientific modern sekalipun belum bisa membaca apa dia punya principle of law di dalamnya, itu adalah batang otak. Kalau orang bicara cortex prefrontal sebagai rational faculty, orang sudah bikin artificial intelligence, sudah diduplikasi. Kalau orang bicara amigdala and limbic system sebagai emosi, hari ini sudah diduplikasi. AI sudah mulai masuk ke emosi. Makanya kalau kita buka Google, yang ditampilkan sesuai dengan kita punya impresi. Tapi salah satunya yang belum bisa diduplikasi hari ini adalah the brainstem, batang otak. Dan spekulatif pikiran saya menyatakan, ketika sains sudah bisa membaca secara jelas semua informasi dalam batang otak, maka the end of history. Yes. For me, that's the end of history of the humankind. Karena semua terpetakan di situ. So, saya pernah bikin eksperimen. Saya mengobservasi semua jenis burung paruh bengkok dari nuri sampai kakak tua. Di Indonesia banyak, ada 70 ekor. Nah, karena burung ini satu hewan yang mewakili dua dunia, reptilian as well as mammalian. Jadi otaknya menarik. Nah, karena kolbu ini dia existing juga di hewan, maka dan hewan tidak punya rational faculty, dia tidak. Hewan itu menerima 100% semua principle of law yang tercatat di dalam kolbu. Maka hewan tidak korupsi. Tak ada hewan yang korupsi. Tidak ada hewan yang melampaui batas. Kita bilang buaya itu hewan buas, tapi sebuas-buas buaya dalam kolam ikan tak pernah habis. Ya. Tapi begitu buaya dan ikan dalam kolam, manusia datang, bukan hanya ikan habis, buaya pun habis. Ya. Nah, kita tuduh lion, tiger sebagai hewan buas, tapi tak ada penebangan dan penggundulan hutan. Ya. Tapi begitu perusahaan sawit datang ke Indonesia, Sumatera, habis semua hutan. Ya, jadi memang akhirnya kita menyatakan bahwa pusat dari korupsi itu adalah rational faculty for me. Karena satu-satunya yang membedakan antara hewan dan manusia adalah rational faculty of the soul. Hewan tak punya rational faculty of the soul. Dan dalam struktur biological itu memang beda. Simpanse sekalipun dia different dalam struktur prefrontal cortexnya. Dia different, dia beda. Jadi ya. Nah, jadi kalau kita mau hipotesis saya juga untuk memahami apa divine law of natural law, the principle of divine of natural law yang berkaitan dengan the origin of human behavior, ya kita harus lihat ke hewan. Itu kita punya apa? Kita punya. Dan itu tidak ada korupsi di situ. Tidak ada korupsi. Kalau hewan manusia dia Tapi suka. hewan juga tak tahu etik. Hewan juga tidak tahu etik. Etiknya memang begitu. Etisnya begitu. Etik hewan. Oke.
Nah, jadi itu, nah, jadi ujung dari komparasi pada akhirnya saya coba spekulatif, Prof, mention fungsi-fungsi fakultatif dalam tradisi peripatetik, baik itu Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rus, itu tentang nutritive soul, vegetative soul, reproductive soul, imaginative soul, retentive soul, and then memorative soul, intellective soul. Fungsi-fungsi itu secara komparatif fungsional, dia punya kedekatan dengan yang namanya sistem saraf. Karena soul itu adalah prinsip gerak, ruh itu prinsip hidup. Gerak itu hanya bisa dimediasi oleh satu sistem yang namanya sistem saraf dengan pengecualian batang otak. Karena vegetative soul dia bisa difasilitasi dengan eksistensi dari struktur yang namanya diencephalon. Tentu kita butuh riset yang lebih lanjut bagaimana komparasi fungsi antara vegetatif reproduktif soul dengan diencephalon, bagaimana animal faculty dengan the rest structure of the brain, dengan pengecualian pada prefrontal cortex yang warna biru itu, karena setelah diadakan perbandingan otak dari hewan paling kecil sampai simpanse yang paling sempurna, manusia memiliki struktur yang sempurna di prefrontal cortex, dan fungsi ini dikaitkan dengan fungsi-fungsi sifatnya reflektif dan judgment, decision making, pengambilan keputusan. Oke, next. Nah, ini vegetative soul, ini diencephalon. Oke. Ini animal soul itu yang motorik, ada motorik sama sensorik. Area yang merah itu motorik, area yang hijau itu sensorik. Kerusakan pada struktur itu mengakibatkan kita kehilangan sensasi terhadap semua pengalaman indrawi. Kalau kita punya struktur yang warna hijau, biru itu, dia rusak, somatosensory cortex namanya, dia rusak, maka manusia akan kehilangan kemampuan untuk membedakan sumber stimulus sensasional indrawi dia. Tak bisa lagi dia bedakan. Nah, kerusakan pada struktur motorik mengakibatkan dia tidak bisa bergerak, menginisiatif movement. Jadi memang tadi connect karena dalam tradisi Islam fakultas jiwa itu attached in the brain. Jadi susah kita bicara soal jiwa, akal tanpa kita tidak melihat fungsi otak secara proporsional. Oke, next. Nah, ini komparasi fungsional fungsi-fungsi otak antara human animals dan non-human animals. Prinsipnya sama, ada menurut neokortex ini atau cortical function ini fungsinya cuma satu. Menurut Gazzaniga, itu dia manipulasi. Manipulasi. Nah, jadi fungsi rasional manusia itu kelebihannya manipulasi. Baik itu manipulasi baik atau manipulasi buruk. Selebihnya kalkulasi. Nah, dalam konteks pikiran kalkulasi, hewan bisa kalkulasi. Hewan bisa deteksi secara instingtif dia mana bahaya dan mana tidak bahaya, mana makanan bergizi, mana tidak bergizi. Karena cumi-cumi itu diriset. Apa cumi-cumi? Soto. Cumi-cumi. Ketika dia keluar mencari makanan, dia akan pulang dengan mengkalkulasi jarak terpendek, konsumsi energi paling sedikit, dan resiko paling kecil. Itu sotong loh, pulang. Jadi kalau hanya sekedar pulang ke Mahala, bahaya, nggak perlu kita sekolah. Sotong bisa mendetek itu secara karena mereka punya kolbu, mereka punya ruh, mereka punya fungsi-fungsi imajinasi kan, fakultas imajinasi yang ada, yang tidak adalah rational faculty, yang fungsi dalam sains modern untuk manipulasi. Makanya kalau kita lihat rumah, cara bikin rumah dari hewan laut sampai hewan pohon itu sama. Tidak ada hewan pohon dia tebang pohon bikin rumah. Sama. Jadi dalam otak yang kecil sampai otak yang kompleks simpanse, perilaku bikin rumahnya sama. Begitu datang ke manusia, beda sendiri ya. Karena sudah dibedakan oleh 3 lapis neokortex kan. Hewan kan hanya sampai lapisan keempat, lapisan kelima, manusia sampai lapisan ke-7. Dia punya neokortex. Jadi, nah di 2 lapis itulah semua manipulasi ini kemudian difasilitasi. Oke.
Nah, oke, sebagai apa? Sebagai penutup, ini yang sebenarnya mau lanjutkan ke disertasi, Prof. Saya sudah mengajukan ke Prof. Osman untuk secara lebih dalam di disertasi tentang komparasi antara otak antara Islam dan terutama peripatetik dan sains modern. Karena apa? Ketika kita bicara otak dalam tradisi Islam, kita tidak bisa lepas dari ruh, tidak bisa lepas dari kolbu, tidak bisa lepas dari akal. Saya batasi pembahasan saya di situ saja. Saya tidak mau masuk ke metafisikalnya karena apa, Ibnu Sina saja pusing dia baca metafisiknya Aristoteles, gitu kan. Untuk sampai hari ini saya masih membatasi diskusi saya. Ketika kita bicara otak dalam tradisi Islam, tidak bisa kita lepaskan dengan ruh, kolbu, akal, jiwa, dan lain-lain itu, karena dia satu kesatuan entitas yang tidak bisa dipisahkan sama sekali. Nah, sementara ketika kita bicara barat, ya otak sekedar otak, meskipun secara fungsional, tema-tema yang dibahas oleh sains modern barat, neuroscience dan peripatetik Islam klasik ini, secara prinsip tema-tema punya banyak kesamaan dengan terminologi dan istilah yang berbeda dengan karena memiliki come from different tradition school of thought. Jadi kira-kira itu sebagai kesimpulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Fikri atas pembentangan yang menarik. Saya yakin ramai daripada kita menemukan ini sebagai suatu perkara yang baru, dan mungkin ada beberapa persoalan yang bermain di minda. Saya juga sendiri ada beberapa persoalan, tapi saya utamakan kepada hadirin yang hadir, jika ada sebarang persoalan boleh kita tanya kepada Dr. Fikri. Bila kita membiologiskan semua ini, don't you think we are at the risk of becoming what was once said by this French philosopher, I forgot his name, but he said human is a machine. Maksudnya kita boleh kaji manusia sebagaimana kita mengkaji atom-atom di magma. Jadi apabila kita menafsirkan akal sebagai prefrontal cortex, qalb sebagai brainstem, nafs sebagai nerves, dan Nervous system. Nah, nervous system, dan satu lagi ruh sebagai innate heat yang Dr. Ishak tadi. Jadi tapi pada awal tadi saya ingat doktor juga sebut kita tidak mahu ada dualisme ini. Ada spirituality, ada materiality. Tapi sekarang ni kita seolah-olah mematerialkan semua. Jadi adakah kita, jadi bagaimana tu? Jadi adakah maksud kerohanian dalam elemen-elemen ni tidak wujud sama sekali atau bagaimana? jadi sepanjang yang saya tahu dengan pengetahuan saya terbatas tentang metafisik, Ibnu Sina dia mention dalam Al-Shifa itu bahwa apa yang membedakan dunia natural science, natural philosophy dalam Islam, and modern Western natural philosophy, because in Islamic natural science and philosophy, Ibnu Sina stated that the natural entity is a divine transcendence. Jadi bagi saya statement itu sudah menjawab tidak ada duality. Dia natural sekaligus dia divine entity. Immanuel Kant juga menyampaikan begitu. Aspek metafisik dari dunia natural. Dia punya dimensi yang metafisik yang bisa kita terima secara mudah ketika dalam proses emanation proses dari the first cause sampai ke sublunar world itu, dia emanasi yang bertingkat sehingga kita tidak kehilangan entitas tapi beda dimensi atau quality kita berbeda. Makanya ketika sampaikan ke Prof. Mulyadi, bukannya ke Prof. Usman, bukan saya terlalu materialisme, no, tidak. Tapi ketika kita bicara manusia dalam konteks biological entity, maka semua terminologi ini dia harus manifest dong.
harus manifest. Karena ketika kita bicara duality, kita terjebak dalam problem filsafat. Bagaimana sesuatu yang imaterial dia connect dengan yang material. Saya belum bisa, mungkin pengetahuan saya masih kurang. Tapi kalaupun kita lewat di highway, material, ambil kita punya car, material itu material, dia bisa merubah, dia ada sentuhan-sentuhan. Atau mungkin kita ke fisika kuantum untuk bisa kita cari alternatif jalan keluar dari problem itu, ya whatever. Tapi bagi saya ini hanya dimensi dari fisik. Yang ketika dalam manusia, ketika kita mau bicara soal tadi yang dibilang oleh tradisi peripatetik bahwa dalam kolbu itu ada ruh yang diterjemahkan sebagai natural innate atau breath atau spirit itu. Nah, satu-satunya pendekatan paling logis yang bisa kita lihat untuk menjelaskan itu adalah aktivitas neuron firing pada daerah pons dan medula. Selebihnya kita tak punya. Tak punya. Karena sama-sama cahaya ini. Neuron firing juga cahaya. Baik. Kalau kita baca pemindahan, makanya kalau bisa Surawardi kan dia bilang dalam kolbu itu decommanding lights. Itu kan cahaya. Nah, kita bisa lihat nih cahaya-cahaya dalam neuron firing. Activity dalam neuron firing pada daerah. Surawardi mungkin maksudkan secara metaforikal. Ya, tapi kita punya manifestasi biologis. Ada manifestasi. Saya mau bicara dari sisi kita sebagai manusia yang bisa saya pegang, saya sentuh dan saya. You are acting as if everything is reaction, reaction. The action part, where does it come? Deciding what to do, Yes. not after, Yeah. but deciding what to do. Deciding. How do you decide what to do? How does the mind decide what to do? Or a priori knowledge. It's not this reaction. I mean, your animal instinct, your Yeah. tripartite, Yeah. so konsep tripartite itu Platonic itu, Aristotle Platonic itu ya. But yang rational itu decide apa yang mau di-achieve. Bagaimana? Kita boleh reaksi ya. Animal soul is reaction. Panas, sakit, tak mau sakit. Okay. Lapar, makan. Betul. Etc. So, but that's the rational soul. That's the animal soul. The rational soul now decides what is the main goal. Yes, of course. And of course, it builds on the what ways to do it. Yes. So, how does it decide what is the main goal? Karena ketika kita mau mencapai kesadaran, bicara soal kesadaran dalam level yang lebih metafisik, tapi kita tidak bisa menafikan bahwa kesadaran ini diproduksi oleh biological entity. Yes, I agree. You can see all the Untuk kita, as you put betul. the reason is located in the mind. It's the location. It's not the mind. Kalau Aristotle itu bukan mind, tapi di locationnya the mind. Kalau potong kepala itu tak boleh dikira. Dia kata di atas, di lokasinya situ. Tapi bukan this neuron firing has to start. Yes. You can see the mind is thinking by the neuron firing. But why the neuron start to fire? That's the question. What is it thinking about? So how does it decide what to do? Jadi dalam neuroscience research, sebelum kita memutuskan sesuatu, menginisiasi, saya ambil gelas. Sorry. Ini terlalu semangat nih. Sebelum saya mau bertanya ini, itu ada pre-consciousness. Kita bicara soal pre-consciousness bahwa memang ada modifikasi dari sekelompok neuron yang menginisiasi sepermilisecond sebelum inisiatif itu muncul. Itu sudah bisa dibaca lewat pencitraan otak. Yes. Nah, tapi kalau kita bicara itu, kita terlalu deterministik nih. So di mana kita punya kebebasan kalau begitu? Kalau semua, sehingga tapi itu hanya dibatasi pada inisiatif-inisiatif yang sifatnya motorik movement. Nah, kembali ke tadi memang betul pikiran ini ketika kita, maka saya akhirnya itu bahwa innate hate ini dia adalah pikiran, dia thought, divine thought in natural bodies, dan dia otonom, tak bisa kita ganggu. Nah,
Menariknya ada keterangan dalam tradisi peripatetik, baik Al-Farabi Ibnu Sina, satu-satunya fakultas jiwa yang tidak secara langsung dikontrol oleh heart itu adalah rational faculty. Rational faculty dia connect tapi tidak dikontrol 100% oleh heart. Dia autonomous. Yes. Dia bisa menerima atau dia bisa menolak. Dia ada interaksi di situ antara our cortical structure dengan apa rational faculty dengan ini satu-satunya fakultas jiwa dalam keterangan Al-Farabi Ibnu Sina yang the ruling faculty-nya tidak pada kolbu, itu hanya rational mind. Maka di sini kemudian kita bisa bicara free will atau free choice sebagai sebuah porsi kecil independen sikap. Misalnya begini, kita bicara soal deterministik dalam relasi pikiran. Saya mau kontrol denyut jantung saya, nggak bisa. Saya mau perintahkan, saya punya usus yang dia bergerak 6-12 kali per menit, percepat jadi 12 kali, tak bisa. Atau jantung saya yang 60-80, saya perintah dia, tak bisa. Karena itu dikontrol secara otonom oleh batang otak. True diencephalon. Nah, makanya menarik kita melihat posisi batang otak ini sebagai the principle natural principle of thought bagi saya, batang otak ini. Karena begini, dalam struktur pendengaran dan penglihatan, dia directly connect-nya ke batang otak dan semua alat indera itu ke batang otak semua. Dia connect. Nah, maka saya akhirnya berefleksi, Prof. Kenapa sampai hari ini kecemasan dan kegelisahan tidak bisa disembuhkan oleh sains modern? Karena begini, ketika when our rational faculty of the soul initiate or create mind in which different or paradox with the principal law in our heart, anxiety will rise for me. Karena dia bilang begini, ketika ada pikiran sadar kita yang berbeda dan membahayakan, mengancam kita punya kelangsungan hidup sebagai evolusi, to preserve our life, dan ini memang desain dari otak hewan ini adalah preserving life, dia evolusi, survival of the fittest. Makanya hewan orientasinya hanya keselamatan diri. Ketika ada inisiatif pikiran sadar kita yang diproduksi oleh rational faculty, itu bertentangan dengan prinsip-prinsip divine laws atau pikiran yang diinstal dalam tubuh kita ini, maka muncul kecemasan. Jangan lakukan itu kalau kita bisa bicara langsung. Saya pernah bikin dosa. Ketika kita mau bikin dosa pertama kali, dosa kecil sampai dosa besar itu, saya takut kita. Dan aktivitas ini yang kontrol kita punya batang otak. Sebenarnya kalau dia mau bilang, stop, bahaya terhadap you, batas dari limit dari kita punya fisikal, kalau kita lari keliling UAE ini, kelelahan. Kelelahan itu bilang, you stop karena you sudah lelah, ini mengancam saya. Kalau you terus, saya rusak. Integrity, biological integrity saya rusak. Nah, tapi terhadap pikiran, nggak bisa dengan kelelahan. Dia akan kecemasan dan kegelisahan. Nah, ketika memang inisiatif pikiran-pikiran sadar yang kita hasilkan sebagai bentuk independen kita, itu dia berbeda dengan the principle of thought yang terekam di dalam kolbu, karena itu ruh yang Ibnu Arabi bilang kolbu itu sumber pengetahuan yang sifatnya ma'rifah dan divine knowledge di situ kan, dalam kolbu itu kan ada ruh di situ. Nah, dan secara anatomi kita bisa dapat relasinya, relasi struktur biologisnya, bahwa batang otak dia punya namanya talamokortikal. Ini bisa di searching itu. Tractus talamokortikal atau spinotalamikal. Spinotalamikal dari bawah sampai talamus, baru talamus kortikal sampai ke atas itu secara anatomis di strukturan bisa dikendalikan. Jadi ada koneksi di situ. Ketika inisiatif dalam cortical mind kita itu berbeda dengan prinsipal dalam kita punya subcortical structure, kegelisahan. Dan ini yang dibilang oleh Jaak Panksepp. Jaak Panksepp dia menulis buku sampai psikiatri, sama psikiater, neuroscience juga. Dia bilang begini bahwa struktur biologi yang merupakan dasar atau basis fisikal, basis daripada
pikiran yang tidak korup, yang otentik, yang nature, itu adalah animal structure of mind. Tapi ketika manusia ini mulai dewasa, dia punya animal structure ini ibarat kaca itu. Kaca dalam teori Surawari. Ibarat kaca itu kotor dia. Dia dengan budaya, dia dengan lingkungan, dengan pikiran yang salah, dia kotor. Buku dibersihkan. Makanya Yak Pansep itu dia bilang, kalau kita mau kembali ke kita punya otoritas yang otentik, decline kita punya rational structure. Harus decline. Nah, makanya ini connect dengan temuan dalam psikiatri untuk mengobati kecemasan di zaman dulu itu dengan merusak struktur otak dia. Jadi di belah kepalanya dikasih rusak, dia punya struktur anatomis prefrontal cortex. Ketika struktur prefrontal cortex rusak, orang ini kehilangan kecemasan, kehilangan kegelisahan. Lobotomi. Lobotomi. Ya, dia melakukan lobotomi dulu tuh. Nah, struktur ini tidak ditemukan pada hewan. Burung nggak punya struktur ini. Tidak punya. Jadi kira-kira begini, sudahlah, berpikir jadi presiden itu bukan pikiran kita, itu bukan natural, apa? Bukan our natural no. Berpikir untuk menguasai semua ini, sesuatu yang di luar kita punya kendali diri, itu mengancam kita punya apa? Kita punya. Jadi akhirnya kita tahu mana prinsip-prinsip. Kalau kita mau lebih masuk ke apa? Aspek yang lebih fungsional terkait dengan fungsi-fungsi mana yang merusak, mana yang tidak merusak sebenarnya. Tapi kan orientasinya mana yang membahayakan tubuh itu yang dia tolak oleh itu melalui perantaraan dari mediasi prefrontal cortex, lobotomi. Dia merusak struktur pada saudara. Ibu saya stroke, alhamdulillah dia kali stroke. Ketika di scan struktur kortikal dia rusak. Akhirnya apa sekarang? Sekarang tinggal tempat tidur. Dulu sehari dia telepon saya bisa 15 kali. Nanya, sudah makan belum? Kamu di mana kok belum pulang saja mesti? Harusnya nggak perlu dipikir. Ya, itu pikiran yang tidak perlu dipikirkan. Manusia ada Tuhan yang atur. Nah, tapi begitu rusak, strukturnya nggak pernah lakukan itu lagi. Tapi kalau kita tanya, rasanya apa? Senang, happy, bahagia. Ya, itu sudah. Jadi akhirnya kita dapat bagaimana kita melihat orang demensia itu susah. Padahal tidak, orang demensia itu orang yang paling happy. Kalian nggak pikir lagi ini uang saya mau bikin apa ini nasib anak saya bagaimana nanti ke depan, itu kan kecemasan dan kegelisahan yang nggak perlu kita. Dementia dan juga Alzheimer. Alzheimer. Alzheimer yang datangnya atau tanya orang. Yes, Alzheimer. Okay, answer to your question. No, I understand you are trying to locate everything materially and to see how the reaction is material. I can understand. But you're still failing to see the point, the initial. How do you decide what to do? That's decided by the mind, not material. The material shows up, like macam ni bilang, kamu pergi universitas, tapi universitas ni lama, 4 tahun. Kamu ada goalnya bukan untuk pergi universitas, mau benda macam-macam. You have thought about the future, how you want to plan. So how did you decide what is it you want to achieve? Even your idea of destructive ini is suicide is self-love. Ya? Dia memberhentikan kesedihan itu dengan membunuh diri. Bukan sebab dia benci dirinya, tapi benci kesakitannya dia menghadapi, dia membunuh diri. Itu self-love. Yes. It's contradictory, yes, but it is a form of self-love. So I can understand. It's very fascinating that you go through the material part. But dengan jantung ni, there's no relationship with jantung. It's all the mind. Yes. Bila kita beritahu kalb, ruh, nafs itu actually refer to the mind. Yeah. Bukan itu bila Quran sebut kalb, bukan banyak jantung, bukan hati. But it's referring to an emotional state. So Ghazali says it's not the mind. It's not the heart. It's the mind. It's wrong. You can replace the heart of a human being with an animal heart now, and it goes on. But you cannot replace the mind. Yes. But yang initial itu kamu tidak bisa. You can explain how you after you get the rational ini selalunya kelebihan aja. But the ultimate goal is not that. How did you choose the ultimate goal? That's why your emanation theory is actually very problematic. Yeah. And because of the individualism.
Bukan kita emanation kalau Farabi itu ialah daripada 10 intelligence Yeah. kepada 9 Yeah. semua itu kan. Betul. Sekarang orang tak pakai sudah itu, tak boleh pakai. You have to reread. This is all Plotinus. Plotinus concept is not no longer. So that one, how does he become an individual? We make choices. We have ultimate choice, not just individual. Hari ni mau buat apa, tapi your future. Future. Yes. What is a good life? Yes. That is actually hard to determine. Saya nggak tahu Dr. Hisham fasih bahasa Indonesia. Mulyadi is my junior. His teacher is my junior Chicago dulu. Right. Okay, over to you. Yes, oke. Itu limit batasan dari studi ini. Memang harus ada batasan. Ya, mudah-mudahan ke depan kita bisa masuk lebih jauh dan kita minta dibimbing langsung sama. Karena kemarin kan masa tesis Prof. Osman, Prof. Mulyadi. Sekarang sama Prof. Biar dia lebih And so, in your opinion, Tapi memang What do you mean? where does it come from? Itu human being itu ada human the human that's actually very difficult. As Aristotle tries to rationally dia pemilihan antara mana yang lebih baik. That's easy. But the ultimate goal is not easy. So what is the good life? As the other one, you think what the good life is having a lot of fun. That's not a good life actually. Hedonistic. It does hedonistic. But so that one, how do you decide that? Then of course the brain will function Yes. like this. to facilitate, just facilitating. No, that you can see how it happens. Tapi macam mana dia mau decide the ultimate itu susah itu. Itu kalau Farabi atau happiness itu apa maksud happiness itu problematic juga itu. But it's interesting that you are able to bring down the metaphysics to a more physical world. That's interesting. But it still doesn't solve the problem, ultimate question. What is the goal of human life? Is same with the consciousness? The ultimate goal with consciousness the same. Consciousness itu kesedaran aja, tapi memilih apa yang patut dibuat. Apa itu? What is a successful life? Yeah. How would you attain? Duit kah? Bukan. So that's why we need a guidance. So that's why human mind needs a guidance. Need a thought. But the guidance also is your emanation theory is very complex. It's development. Kita di sini ini trial. Manusia hidup di dunia ini trial and tribulation untuk jadi lebih baik. It's an improvement process. It's not a punishment process. It's an potentially to improve yourself. So what is improvement ultimate goal of human being? That is a challenge. Oh, about the role of active intellect, Prof. What? The role of active intellect from actualization from potential to Kamu mau actual. pergi ke situ ya? About the ultimate goal kan, ketika dalam teorinya dibilang begini, the perfection. Ketika pikiran manusia perfection manusia lain dari perfection benda lain. Semua lain ada perfectionnya. Everything desires to improve itself. So if you have the Aristotelian concept, everybody tries to like your evolution concept to adjust and to improve. Manusia itu ini potensi untuk kita jadi lebih baik dan lebih improve. Tapi improve jadi apa? Nah, itu questionnya. So yang lain to be the best whatever. Good and evil. Mungkin konsep itu yang kita. What is good and evil in our mental structure? Good can be evil, evil can be good. Depend on our culture. Kamu exercise itu sakit ya, tapi bagus. Untuk kesehatannya bagus. Yes. Tapi sakit. Betul. You do get your natural. No, short term, long term, you have also and then of course human life is painful. Like it or not, every day is pain. Waking up is pain. But That's very honest. I'm old. But
the potential to continuously improve. Apa improve apa? That's the question. But dia selalu kalau rational ini hanya dua pilihan, ini lebih baik pada ini sebab ada sebab Yeah. itu tenang. Yeah. Tapi ultimate goal itu susah. Susah. I guess we have a lot of questions, Emma, Syazwan semua. But sambil-sambil kita pergi makan supaya kita boleh makan and then chit chat. Okay. Okay. So thank you very much Dr. Fikri for the presentation and thank you everyone for participating. So insyaAllah kita akan sambung lagi diskusi lepas ini. Cuma untuk habiskan ini kita akan teruskan dengan sesi yang akan datang pada minggu hadapan. Stay tuned dan thank you very much Ini again. gambar, belum ada gambar saya. Ada. Ini Okay. sejarah ini. Ada gambar. Don't worry, they take lots of pictures. Too many pictures.